Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah azza wa jalla, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla pada siang hari ini Allah masih memberikan kita kehidupan, di mana hidup kita masih berada dalam keimanan, dan kita baru saja selesai alhamdulillah dari melaksanakan amal soleh, dimulai dari sholat sunnah qobliyah, lalu sholat jamaah, lalu berzikir, lalu sholat ba'diyah. Ini rangkaian-rangkaian ibadah yang tentunya merupakan taufik, kemudahan dari Allah azza wa jalla kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakannya. Di mana ketika Allah tidak berkehendak untuk kita melakukan kebaikan, maka kita tidak bisa melakukan kebaikan itu walaupun kita berada pada waktu yang baik atau di tempat yang baik, atau kita memiliki peluang-peluang untuk melakukan kebaikan itu. Jemaah dimati Allah azza wa jalla, siang hari ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana menyambut bulan Ramadan. Ya. Kita sekarang tanggal berapa di bulan Syaban? Tanggal 20, tanggal 19, 20 atau 21 atau 22? Tanggal? Ya, tanggal 21. Alhamdulillah, sepakat ya, nggak ada yang beda-beda. Iya, tanggal 21. Berarti kemungkinan kita masuk ke bulan Ramadan sekitar 9 atau 8 hari lagi, menunggu nanti hasil ruqyah dari pemerintah. Alhamdulillah, berarti kita sekarang sudah di tanggal 20 Sya'ban 21, sudah lewat itu 2/3-nya, tersisa 1/3-nya lagi. Maka di sini kita mengajak kepada kita semua, pada diri saya pribadi, kepada santri-santri, kepada pegawai, mari kita manfaatkan sebaik mungkin waktu yang tersisa di bulan Sya'ban ini untuk menyambut bulan Ramadan. Kenapa? Kita lihat para salafun saleh, mereka enggak menyepelekan bulan Ramadan itu. Bukan ketika tanggal 1 bulan Ramadan baru mereka sekalian bulan Ramadan, atau pada malamnya ketika mau tarawih pertama, malam pertama baru besok bulan Ramadan. Enggak, ternyata mereka ada yang 6 bulan. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Allah azza wa jalla, meminta kepada Allah azza wa jalla supaya disampaikan kepada bulan Ramadan. Masya Allah, menunjukkan bagaimana rindunya mereka terhadap bulan Ramadan. Sekarang kita sudah begitu belum? Sejauh mana sikap kita jika dibandingkan dengan salafun saleh? 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka sudah doa, ya Allah,
sampaikan kami ke bulan Ramadan, sampaikan aku ke bulan Ramadan, jangan matikan aku sebelum bulan Ramadan. Mereka ingin masuk ke dalam bulan Ramadan. Mereka berlomba-lomba untuk bisa sampai bulan Ramadan. Ya betul, karena bulan Ramadan bisa kita jadikan ajang apa yang disampaikan oleh Allah SWT, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat. Kejarlah, lomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, kemarin yang ikut lomba, siapa yang ikut lomba kemarin? Yang kemarin ada 9 atau 10 orang yang juara di bintang pelajar. Banyak kan? Nah, ketika mau lomba kemarin ke bintang pelajar, apa tiba-tiba berangkat ke Ibnu Hajar panahan tanpa latihan? Yang panahan siapa? Apakah sebelum lomba itu langsung berangkat ke BP, berangkat ke Bogor lomba, langsung juara? Apakah yang speak, ya, yang apalagi lombanya kemarin, yang desain, fotografer, apakah sebelumnya tidak ada latihan? Sebelumnya tentu ada latihan. Apakah latihannya semangat? Semangat. Kenapa? Karena ingin menang. Karena ingin menang dalam lomba, karena ingin mendapatkan juara ketika mengikuti lomba itu. Kita lihat bagaimana misalnya kalau ada lomba-lomba di kita, turnamen-turnamen, atau kita lihat lingkup internasional, Piala Dunia, putaran final Piala Dunia, itu yang masuk dalam putaran final itu negara-negara yang tangguh atau negara-negara yang enggak tangguh? Yang tangguh. Negara-negara yang sudah mempersiapkan diri atau belum? Sudah mempersiapkan diri negara itu. Mereka capek atau tidak latihannya? Capek, susah, payah. Bahkan Indonesia mendatangkan pemain-pemain yang mahal, naturalisasi dari luar negeri, supaya masuk putaran final. Qadarullah Indonesia nggak masuk final, sedih. Lalu yang ikut masuk senang. Ketika mereka masuk putaran final, berjibaku supaya bisa juara. Ini perkara dunia. Ketika kita mau lomba, kita betul-betul mempersiapkan diri. Lalu bagaimana dengan Ramadan? Puncaknya amal ibadah. Ketika di bulan-bulan lain paling cuma ada yang 1 hari yang diutamakan, ada yang 10 hari diutamakan, ada yang 6 hari diutamakan. Kalau bulan Ramadan berapa hari diutamakan? Semuanya full 29 atau 30 hari. Maka kita harus full booking juga. Kita booking itu 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan. Ya. Maka itu puncak-puncaknya. Siapa yang bisa berhasil melaluinya, insya Allah dia akan memanen di dalam bulan Ramadan. Ya, makanya banyak yang doa-doa kan apa itu katanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Nah ini mulai terlihat nih, pemanasannya mulai intens ketika bulan Rajab, terus dilanjut di bulan Sya'ban. Nah, masuklah nanti ke dalam bulan
dalam bulan Ramadan mulai memanennya. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan diri, bisa tidak panen. Kalau enggak nanam, bisa tak panen tidak. Kalau enggak menyirami tanaman, nanti panennya banyak enggak? Hasilnya bagus tidak? Enggak bagus. Tapi kalau tanamnya, bibitnya bagus, ibadahnya di bulan Rajab udah ditingkatkan, saumnya, qiyamul lailnya, qobliyahnya, rawatibnya, qobliyah ba'diyah, sedekahnya, lalu disirami di bulan Sya'ban, tumbuh tanaman itu subur. Betul? Setelah dia subur, akan memunculkan nanti bunga-bunga, lalu pentilnya, buahnya kecil, terus jadi semua buahnya, panen semua. Begitulah yang kita inginkan ketika bulan Ramadan nanti. Saum kita itu sudah hasil panen. Saum kita sudah hasil panen. Salatnya, salat wajibnya itu sudah betul-betul khusyuk. Rukunnya, wajibnya lengkap. Tidak ada riya. Sedekahnya sudah betul-betul semakin mantap. Nah, ini yang perlu disiapkan dari sekarang-sekarang. Alhamdulillah kita sudah di bulan Sya'ban. Bagi yang belum, misalnya saumnya masih belum nih, ayo, masih ada. Kalau saum Senin Kamis masih ada berapa kali lagi? Masih ada 3 kali lagi. Sama hari ini, nanti ada Kamis, lalu nanti tanggal 28 di Senin depan, ya. Nah, Kamisnya insya Allah sudah masuk bulan Ramadan kemungkinan, ya. Nah, seperti itu, mari kita tingkatkan, ya. Kita berharap masuk kepada bulan Ramadan sesuai yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang saum pada bulan Ramadan, dia dengan rasa penuh keimanan, iman, ini perintah Allah Azza wa Jalla, ini syariat dari Allah Azza wa Jalla. Syariatnya harus kita praktekkan, kita lakukan, merupakan rukun Islam. Iman kita bertambah. Imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban. Bukan hanya karena melakukan kewajiban saum Ramadan itu rukun Islam yang wajib dilaksanakan, bukan. Tapi dia mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Pahala yang berlipat ganda, tidak ada hitungannya. Ya. Penuh pengharapan. Mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dengan saumnya, maka insya Allah dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka santri-santri sekalian, mari nih kita persiapkan diri kita. Masing-masing bertanya pada dirinya, dalam hati saya Ramadan itu gimana sekarang? Saya udah seperti yang dilakukan ulama belum? Rindu kepada Ramadan. Ingin cepat-cepat sampai bulan Ramadan. Enggak sabaran ingin tarawih. Enggak sabaran ingin terus memperbanyak Al-Quran, baca Al-Quran. Enggak sabaran ingin terus bersedekah. Sudah sampai ke sana belum hati kita? Masing-masing bertanya. Masing-masing bertanya. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa nanti sampai ke sana? Supaya penuh dengan keimanan dan supaya ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka tadi orientasi kita yang harus kita tingkatkan, kita ubah ke akhirat. Ya, kalau sebelum-sebelumnya kita masih senang
banyak mainnya, tidur, main, ya, ngobrol, males-malesan, merasa capek, atau menganggap sepele, ini hanya sunnah, saum hanya saum sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah hanya sunnah. Nah, kalau sebelumnya masih begitu, terus kita tingkatkan cara bagaimana? Pertama, istighfar, taubat kepada Allah Azza wa Jalla, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, perbanyak istighfar. Kenapa? Kita manusia nggak ada yang suci, nggak ada yang nggak ada dosa, baik dosa besar atau baik dosa kecil maupun dosa besar. Nggak ada kita yang selamat dari dosa. Maka kita istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi semakin banyak dosa kita, semakin sulit kita ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, terhalang dari rezeki melakukan amal soleh. Maka yang pertama istighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, terus istighfar, manfaatkan waktu, ya, istighfarnya sebelum iqomah. Ketika sholat baca terus istighfar juga, minta kepada Allah Azza wa Jalla, karena itu waktu terdekat kita kepada Allah Azza wa Jalla, terutama dalam sujud. Istighfar. Semoga kita dimudahkan, ya, bertaubat, supaya kita dimudahkan dalam melakukan ibadah. Setelah istighfar, bertaubat, itu tadi termasuk bagian dari istighfar dan bertaubat, doa. Cuma ini secara umum, lebih umum daripada istighfar, bertaubat. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita mendapatkan kebaikan, dimudahkan kepada kebaikan. Santri-santri sekalian, lihat betapa banyak orang yang Ramadan tahun lalu masih hidup, tapi sekarang sudah meninggal, betul? Ya. Mungkin ada keluarga kita yang sudah meninggal tahun lalu saum Ramadan bersama kita, tapi sekarang sudah tidak ada. Kita lihat juga bagaimana orang-orang ada yang sehat, tapi sekarang ada orang yang terbaring sakit, betul? Nah, di antara mereka ada orang yang ingin sampai kepada bulan Ramadan, melakukan kebaikan, mendapatkan pahala. Tapi ternyata di antara mereka yang menginginkan kebaikan sampai pada bulan Ramadan, apa mau dikata, Allah mencabut nyawa mereka duluan. Orang-orang yang sakit, mereka ingin banyak beribadah pada Allah Azza wa Jalla, dimulai misalnya Rajab, Sya'ban, tapi di bulan Sya'ban ini mereka juga sakit, gak bisa memperbanyak saum, gak bisa memperbanyak qiyamul lail di bulan Sya'ban ini. Apa mau dikata, Allah mentakdirkannya. Nah, lalu kita yang sehat ini, yang masih diberi nyawa oleh Allah ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mau hanya menggigit jari atau mau kita hanya menyepelekan? Tentunya tidak. Kita ingin masuk dalam tawaran Allah Azza wa Jalla dari Ramadan itu adalah ingin mendapatkan medali. Medali apa? Medali takwa. La'allakum tattaqun. Kita ingin lulus dari madrasah Ramadan ini, mendapatkan gelar takwa. La'allakum tattaqun. Supaya kita lulus mendapatkan medali takwa, ya. Maka ayo di sini kita memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dimudahkan dalam beribadah, dibantu, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, terhindar dari melakukan maksiat. Nah, sudah taubat, doa. Selanjutnya, sekarang apa yang harus kita lakukan yang lainnya? Planning.
planning, rencanakan, bikin program. Nanti bulan Ramadan supaya saya dapat medali, supaya saya bisa panen yang melimpah ruah, amal ibadahnya, pahalanya melimpah ruah, mudah beribadah. Apa nih planningnya? Dibuat agendanya. Oh, saya biasanya murojaah hanya 1 juz, nanti bisa 2 juz. Mungkin ada yang 3 juz, ada yang 5 juz, atau bahkan Masya Allah tahun lalu ada yang 3 hari khatam. Masya Allah. Seperti itu, di planning, bikin jadwalnya. Antum bisa tulis sendiri di buku, di kertas, ya. Target-target yang ingin saya capai nanti apa? Ingin dapatkan pahala dari Allah, pahala qiraatul Quran, pahala murojaah segini, pahala sedekah, pahala qiyamul lail, pahala kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bikin planningnya, bikin programnya, bikin jadwalnya, agendanya. Maka insya Allah dengan kita lakukan hal ini, Allah memberikan kemudahan kepada kita nanti menyambut bulan Ramadan, menjalani bulan Ramadan, kita bisa betul-betul panen. Terakhir adalah ketika kita ibadah itu pasti banyak godaannya. Kita mau siap-siap sekarang, mungkin nanti ada tergoda. Kita mau misalnya rajin ke masjid, tergoda dengan teman yang banyak main, atau teman yang misalnya menyindir kita, ngapain rajin-rajin amat. Tergoda kita, terganggu kita. Mau saum misalnya Kamis, ternyata terganggu oleh teman yang misalnya mengajak bergadang, akhirnya terlambat bangunnya, nggak sahur, akhirnya nggak bisa saum karena nggak kuat kalau nggak sahur. Cara keempat supaya kita bisa menghadapi nanti bulan Ramadan, bisa panen pahala, panen ibadah, dapat medali takwa, insyaallah ta'ala, yaitu dengan mujahadah, melawan hawa nafsu, jihad, punya tekad kuat. Oh, saya kurangi main-main, saya kurangi bercanda. Oh, memang agak sulit untuk cepat ke masjid karena mungkin ngantri di kamar mandi, diatur jadwalnya. Oh, saya kalau teman sedang makan, nanti saya mandi dulu. Kalau teman ini, bikin jadwalnya. Mujahadah, ya. Kalau misalnya kita belum terbiasa bersedekah, misalnya jajannya cuma 25.000, beli ini di Abo udah habis. Mujahadah, sekarang karena saya mau dapat pahala yang banyak, udah latihan, kemudian nanti di bulan Ramadan biar lebih banyak juga bersedekahnya, saya kurangi jajannya. Mujahadah. Wah, ngantuk kalau kurang tidurnya. Mujahadah, punya tekad kuat, saya ingin punya target. Insya Allah dengan 4 hal ini tadi, mudah-mudahan kita bisa menyongsong bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala. Imanan wahtisaban. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk memperbanyak ibadah kepadanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang bersama-sama dalam melakukan amal soleh. Semoga Allah Azza wa Jalla menghindarkan kita dari orang-orang yang senang untuk meninggalkan ibadah. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita nanti di bulan Ramadan dan kita bisa melakukan ibadah dengan betul-betul mengharapkan pahala kepada Allah Azza wa Jalla dan kita mendapatkan ketakwaan dari Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.